Mengolah pengaman ruang yang mempengaruhi bagaimana manusia hidup, bagaimana manusia tinggal, dan bagaimana manusia menempati sebuah ruang. Sebuah ruang yang dapat membangkitkan emosi. Menurut kami, itulah sebuah definisi arsitektur yang baik. Dalam merancang sebuah interior, hal yang kami terapkan adalah bagaimana memaksimalkan fungsi ruang, bagaimana memberikan karakter kepada ruangan tersebut, dan bagaimana pada akhirnya ruangan tersebut mempengaruhi suasana hati orang yang berada di dalamnya. Arsitektur dan interior adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yang harus dapat mendukung satu sama lainnya. Proyek ini berlokasi di Jakarta Barat. Gagasan awal proyek ini sebenarnya sangat simpel dan sederhana, di mana si klien merasa kalau rumahnya sudah agak terlalu tua dan sudah agak terlalu sulit untuk diurus, sudah banyak masalah. Lalu kemudian muncullah sebuah kesempatan bagi beliau untuk memanggil kita untuk membantu membangun ulang rumahnya dari nol, di mana ke titik dia dapat tinggal di rumah ini dalam jangka waktu 10, 15, 20 tahun ke depan. Tidak ada pembicaraan yang gimana banget mengenai bagaimana tampak rumah ini akan terlihat. Semuanya mengalir begitu saja dan kita semua merasa puas. Bagi kami, sebuah bangunan yang menarik adalah sebuah bangunan yang memiliki karakter, identitas atau personality di dalamnya. Dimana ketika kita sedang berbicara dalam konteks arsitektur, unsur-unsur unik tersebut merupakan racikan dari unsur-unsur pembentuk konsepsinya. Jadi dalam hal arsitektur, unsur-unsur tersebut itu bisa berupa bagaimana dia menyikapi site-nya, bagaimana dia menyikapi lingkungan sekelilingnya, bagaimana dia menyikapi potensi view yang ada, menyikapi lokalitas, menyikapi suhu, cuaca, iklim, dan apapun itu faktor-faktor yang menjadi dasar dalam sebuah perancangan desain arsitektur. Di mana unsur-unsur unik tersebut bisa kita ibaratkan seperti DNA penyusun bangunan tersebut. Jadi seperti halnya seperti kita aja sebagai makhluk hidup, tubuh kita kan semua tersusun oleh DNA. Dan DNA tersebut yang membentuk bagaimana bentuk tangan kita, bagaimana bentuk muka kita, bagaimana citra diri kita dalam kondisi teroptimal. Nah, hal yang sama juga terjadi pada bangunan. Jadi DNA yang merupakan unsur-unsur unik tersebut, dia akan membentuk secara otomatis casing luar bangunan tersebut dalam kondisi terbaiknya, di mana itu merupakan sebuah ekspresi dari DNA itu sendiri. Jadi sebuah arsitektur yang baik itu adalah sebuah arsitektur yang dapat mengekspresikan dirinya secara gamblang, secara sejujurnya kepada dirinya. Jadi ini bukan hanya sekedar mengenai ego si pemilik atau ego si arsitek yang cenderung idealis, tapi melainkan kepada apa sih kontribusi yang bisa diberikan sebuah bangunan terhadap lingkungan sekitarnya, terhadap dunia tempat kita tinggal, terhadap tempat bangunan tersebut berdiri. Seolah kalau bangunan tersebut bisa berbicara, dia akan berkata bahwa dia tidak peduli dengan penampilan luarnya. The biggest challenge atau tantangan utama dalam proyek ini adalah masalah menyediakan sebuah space dengan privacy. Di mana Jakarta ini sudah sejak berapa puluh tahun belakangan ini mengalami krisis keterbatasan lahan. Hal tersebut mengakibatkan rapatnya jarak antar bangunan satu dengan bangunan lainnya, khususnya di distrik residensial seperti ini. Maka dari itu, kita ingin membuat penghuni rumah dan lingkungan sekelilingnya merasakan adanya emosi keterikatan dengan alam, walaupun mereka berada di tengah-tengah lingkungan perkotaan yang sangat padat. Site berada pada posisi hook atau corner, dan orientasi site lebih cenderung 70-75% menghadap ke arah barat, sisanya 20-30% menghadap ke arah selatan. Dari situ kita bisa lihat kenapa bangunan ini cenderung memiliki volume yang didominasi oleh elemen masif ketimbang transparan. Dan untuk elemen masif itu sendiri, kita banyak menggunakan material beton expose, di mana kita menggunakan dua jenis tekstur. Yang pertama itu adalah jenis tekstur yang agak kasar, yaitu menyerupai kulit batu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah tekstur beton halus, yang kita ekspresikan dalam bentuk panel-panel beton dengan lubang kancing di setiap sisinya. Alasan utama kita memilih material beton expose ini yaitu karena dia memiliki sense of permanence atau sebuah esensi keabadian. Lalu dia juga merupakan sebuah material yang sangat kuat dan kokoh, is very robust material at the same time. Bagian menarik lainnya di fasad bangunan ini adalah bagian the top corner of the house, bagian ujung atas dari bangunan ini.
Bisa kita lihat bahwa sebenarnya itu adalah sebuah massa cantilever berkulit ganda atau biasa kita sebut dengan istilah double skin yang menembus volume massa beton yang masif. Dari situ kita ingin menimbulkan sebuah kesan yang ringan dan melayang di tengah-tengah sebuah massa yang berat. Di sisi lain, dia juga memiliki sebuah aspek fungsional di mana dia menjadi shelter atau peripisan bagi balkon di lantai bawahnya. Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah sebuah pendekatan yang terintegrasi di mana merupakan salah satu karakter utama dalam sebuah desain arsitektur. Untuk ruang dalam, kita banyak menggunakan kombinasi permainan material beton dan kaca untuk memberikan interkoneksi antara ruang satu dengan ruang lainnya. Jadi ketika kita masuk melalui pintu utama, kita merasa seperti, kok kita kayak masih di luar ya? Dan itu adalah suatu pengalaman ruang yang ingin sengaja kita ciptakan, yaitu dengan menghapus batasan antara ruang dalam dan ruang luar. Awal kami mendesain rumah ini, konsep utamanya adalah untuk menciptakan sebuah pengalaman ruang dengan nuansa alam, di mana dapat memberikan ketenangan hati dan kenyamanan bagi pemiliknya di sela-sela hiruk-pikuknya kota Jakarta ini. Untuk mewujudkan konsep tersebut, kami lakukan pendekatan desain dengan area-area yang terbuka, dengan material-material yang memberikan efek keterbukaan juga, dan juga material-material alam yang kami kemas dengan nuansa kontemporer. Untuk tangga, kita menggunakan material kaca temper. Dari situ jelas terlihat bahwa tangga ini akan menuntun kita ke sesuatu yang spesial di atasnya. Begitu kita tiba di ujung anak tangga, kita akan disambut oleh sebuah pemandangan horizontal yang luas membentang di depan pandangan kita. Di mana di sana terdapat sebuah balkon dengan bukaan yang sangat besar yang bisa kita buka dengan cara dilipat dan digeser sepenuhnya untuk memberikan additional ground atau ruang tambahan pada ruang dalam, sekaligus mengubah karakter dari si balkon menjadi sebuah buffer space atau ruang transisi antara ruang luar dan ruang dalam yang mendekatkan si user bangunan ini ke lingkungan luarnya. Keluarga yang tinggal di rumah ini menginginkan sebuah rumah yang dapat memberikan kehangatan bagi mereka, yaitu di mana mereka dapat berkumpul bersama teman-teman dan keluarganya tanpa harus dengan kegiatan yang sama. Dengan penerapan prinsip desain open plan dan juga penggunaan partisi sling membuat area makan, area nonton, dan area masak terkoneksi dengan sendirinya dan memberikan mereka keleluasaan untuk beraktivitas dan berkumpul bersama. Untuk menciptakan efek yang luas, kami tidak hanya bermain dengan open layout, tapi kami juga bermain dengan ketinggian plafon. Pada area nonton ini kami letakkan di bawah void dengan ketinggian 3 lantai sehingga memaksimalkan sirkulasi cahaya dan udara kepada keseluruhan area di sekitarnya. Untuk area makan dan area memasak kami letakkan di bawah plafon yang lebih rendah untuk menciptakan sebuah suasana yang lebih hangat dan lebih akrab. Untuk warna-warna pada interior rumah ini dihadirkan melalui bahan-bahan yang natural, antara lain beton expose, kayu, marmer, granit, dan kuningan, sehingga menciptakan kesan alami yang sangat kuat pada interior rumah ini. Beton expose memberikan warna abu yang tidak merata, sehingga meningkatkan kualitas ruang serta memberikan kesan eksotik dan sejuk ke dalam rumah. Dan untuk menyeimbangkannya, kami padu-padankan dengan material kayu yang memberikan kehangatan, ketenangan, dan kenyamanan. Sedangkan material natural lainnya seperti marmer polakas, granit bakar, dan kuningan ini kami gunakan sebagai pendukung tampilan elegan dan atraktif ke dalam interior rumah ini. Area dapur bersih dan dapur kotor kami pisahkan melalui sebuah kabinet, di mana kabinet ini juga berfungsi sebagai backdrop bagi area utama berkumpul ini. Warna hitam yang kami gunakan selain untuk mempertegas bentuk, juga untuk memberikan tampilan yang elegan terhadap interior rumah ini. Dan pada area tengah kabinet, kami desain dengan cermin, ditujukan untuk membuat efek yang lebih luas lagi terhadap area berkumpul. Cermin ini juga multifungsi, di mana kita dapat slide dan mengantarkan kita kepada area dapur kotor, di mana pemiliknya tidak perlu takut untuk masak-masak yang lebih heavy duty. Ketika kita sedang membicarakan tentang ruang arsitektur ruang dalam pada bangunan ini, kita sebenarnya hanya membicarakan mengenai 3 hal, yaitu yang pertama adalah mengenai pemanfaatan pencahayaan alami, pengudaran alami, lalu adalah interconnecting social space atau hubungan antar ruang dalam.
Jadi kita juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeksplorasi arsitektur lebih lanjut. Dimana ketika misalnya bukaan yang biasanya diposisikan di posisi dinding, kita coba mengeksplorasi meletakkan posisi bukaan di elemen atap, elemen plafon, maupun pada tangga sekalipun. Juga terdapat sebuah lubang cahaya dan lubang hawa di atas kamar mandi dan dapur kotor. Di mana lubang hawa itu lebih difungsikan sebagai, yang pertama ada pasti sebagai sumber pencahayaan alami, lalu kemudian dia juga lebih berfungsi untuk mentransmisikan hawa panas dan kelembapan ruang dalam keluar bangunan melalui sistem penumpukan udara atau yang biasa kita kenal dengan air stacking effect. Kamar tidur merupakan lokasi favorit mereka untuk beristirahat setelah melakukan aktivitas rutin setiap harinya. Maka dari itu, desain kamar tidur ini kami mengikuti sesuai dengan kebutuhan mereka dan juga dengan karakteristik penghuni di dalamnya. Pada area kamar tidur ini, mereka ingin selalu terlihat lapang dan rapi. Di samping itu, mereka juga menginginkan sebuah area kerja pribadi di dalamnya. Untuk desain kamar ini, kami aplikasikan layout di mana area ranjang berhadapan langsung dengan area kerja, sehingga membagi ruangan ini menjadi dua bagian. Untuk mendukung konsep tersebut, kami juga mengaplikasikan konsep dengan fokus pencahayaan yang berbeda, di mana pada area kerja kami berikan direct lighting, sedangkan untuk pada area beristirahat kami terapkan indirect lighting. Untuk detail penyimpanan ini, kami sesuaikan dengan tinggi plafon. Dan juga kami desain pula dengan automatic lighting system, di mana ketika kita membuka lemari, lampu akan otomatis menyala. Di samping itu, untuk bagian dalamnya pun kita finish dengan aksen kayu, sehingga memberikan karakter tersendiri bagi furniture ini. Untuk memberikan aksen pada ruangan ini, serta kesan ruang yang lebih besar, kami mengaplikasikan material yang bersifat glossy, seperti cermin grey dan kaca Ray-Ban, di mana mereka tidak terlalu memberikan pantulan yang berlebihan pada ruangan ini. Dan detail kayu strip dengan motif kayu dan warna hitam solid ini untuk mendukung kesan elegan dan stylish ke dalam interior kamar ini. Pada area ranjang, kami desain khusus dengan finish leather dan dengan detail penyimpanan di bawahnya menggunakan sistem slow motion sehingga mereka dapat memaksimalkan setiap sudut di area ini. Pada area kamar mandi ini, mereka menginginkan sebuah suasana yang sejuk, luas, dan terang. Maka dari itu, kami desain dengan menggunakan marmer Carrara berwarna putih, dipadu-padankan dengan granit bakar pada area mejanya. Keistimewaan pada kamar ini terdapat pada kabinet cermin yang didesain dengan spesial dengan sebuah tempat tisu built-in dan juga keran wastafel otomatis. Pada area kamar selanjutnya ini, mereka menginginkan sebuah area tidur yang memiliki privacy tersendiri, di mana disesuaikan dengan kebiasaan mereka ketika masuk kamar, mereka ingin meletakkan barang-barangnya terlebih dahulu dan berbenah sebelum pada akhirnya harus beristirahat. Di sisi lain, mereka juga ingin dapat bergerak bebas pada area kamar ini. Maka dari itu, kami terapkan desain layout dengan area ranjang yang membelakangi pintu masuk, dengan permainan lantai serta plafon, dan juga perbedaan material lantai secara tidak langsung memberikan hierarki yang berbeda pada area ini. Kami aplikasikan lantai kayu yang gelap dan backrest ranjang dengan tekstur ostrich leather untuk memberikan kehangatan dan kesan yang elegan pada ruangan ini. Untuk memberikan pengalaman dan kesan ruang yang berbeda, pada area ranjang ini kami desain dengan konsep kanopi, sehingga secara tidak langsung area tidur ini terframe dengan sendirinya. Dan untuk memperindah tampilannya, kami sempurnakan dengan lampu gantung pada bagian atas. Peletakan ranjang di area tengah ruangan ini memberikan kebebasan setiap orang untuk berjalan. Dan sepanjang area menghadap ranjang ini kami finish dengan kulit batu yang gelap, yang dapat memberikan kesan natural serta ketenangan pada kamar tidur ini. Ketika kamar mandi terletak berjauhan dengan jendela, menerapkan konsep transparansi dapat memberikan berbagai keuntungan, di mana dapat membuat cahaya dari luar bisa masuk dengan sendirinya dan juga tidak terasa sesak di dalamnya. Untuk area kamar mandi ini, kami finish dengan marmer publish brown yang dikombinasikan dengan detail shower, keran, dan penyimpanan yang berwarna hitam solid dan gold. Sehingga setiap kali melewatinya, area ini akan memberikan pemandangannya tersendiri. Keistimewaan pada area kamar mandi ini dengan pintu multifungsinya, di mana bisa digunakan untuk powder area atau shower area. Pada area kamar tidur selanjutnya, dikelilingi dengan jendela yang sangat lebar, di mana setiap harinya kisi-kisi dari fasad rumah ini memberikan efek cahaya yang berbeda.
dan penghuninya pun orang yang cukup simpel. Untuk memaksimalkan suasana alam ke dalam ruangan ini, kami desain kamar ini dengan tempat tidur rendah yang didukung dengan permainan lantai. Pada bagian dindingnya, kami finish dengan material beton expose dengan tekstur yang lebih kuat. Juga dipadu-padankan dengan material kayu serta kursi rotan yang membuat area ini terasa ringan dan lapang. Didukung dengan permainan plafon serta penerapan fokus pencahayaan yang berbeda, sehingga suasana tenang dan terbuka akan terasa di dalam area ini. Untuk area kamar mandi, kami aplikasikan marmer Palpis Black, dikombinasikan dengan granit black gold, kayu, dan beton expose. Hal ini untuk memaksimalkan tampilan yang dramatis dan maskulin pada area ini. Plafon pada koridor lantai 2 dan lantai 3 dilalui oleh rangkaian kisi-kisi kayu dengan permainan pencahayaan buatan diantaranya yang kita susun dengan pola random atau pola acak. Hal ini akan memproyeksikan sebuah ritme, sebuah irama pada ruangan, di mana kalau kita lihat koridor itu kan fungsinya sebagai area transisi yang menjembatani antara ruangan satu dengan ruangan lainnya. Jadi kita coba memproyeksikan karakter dan fungsi ruang tersebut ke elemen desainnya. Sesampainya kita pada area Sky Garden, lagi-lagi kita akan disambut oleh sebuah panorama indah kota Jakarta, di mana di tengah-tengah Sky Garden tersebut terdapat sebuah ruang semi terbuka yang kita fungsikan sebagai area sosialisasi, sebagai gathering space atau meeting area yang bisa digunakan oleh keluarga penghuni maupun para tamu sekalipun. Ruang semi terbuka ini juga didukung oleh sebuah panorama skyline CBD Taman Anggrek Central Park, persis berada di belakangnya yang menjadi latar belakang dari area ini. Dimana sebenarnya ini adalah sebuah keputusan yang sudah kita kurasi dari awal bahwa kita ingin nge-frame pemandangan tersebut sebagai real-time artwork di area ini. Terdapat beberapa penggunaan fitur air di rumah ini. Seperti misalnya di area Sky Garden ini terdapat sebuah waterfall, lalu kemudian terdapat kolam renang di area lantai dasar dan kolam ikan koi di dekat pintu masuk utama. Di mana penggunaan fitur air ini lebih dimaksudkan sebagai wadah penangkap air hujan pastinya. Lalu dia juga berfungsi sebagai sarana penetrasi penurun suhu udara sekitar, di mana seperti kita tahu kalau Jakarta sini udah sangat panas sekali. Lalu kemudian yang berikutnya adalah fungsi ambient, di mana kita pengen mengambil suara air yang mengalir, di mana suara tersebut sangat menenangkan untuk didengar, yang membawa kita ke suasana yang lebih natural, di mana merupakan konsep dasar dan perancangan rumah ini. Secara overall, kita puas banget ketika kita melihat keluarga penghuni dan tamu menggunakan seluruh elemen yang ada pada rumah ini. Karena bagi kami sebuah karya yang baik bukan berarti sebuah karya yang selalu berteriak, melainkan sebuah karya yang memiliki jiwa dan karakter di dalamnya yang dapat menyatu dengan penggunanya. Dan kepuasan klien adalah hal utama bagi kami.